Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Arifin, mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK UIN Sunan Ampel, Surabaya, dengan NIM 062508256662. Saya akan membuat video praktek pembelajaran di MA Raden Rahmat, kelas 10, mata pelajaran SKI, dengan tema Masyarakat Mekah sebelum Islam. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita bertemu di kesempatan siang yang berbahagia ini. Sebelum kita membahas pelajaran kita, marilah kita berdoa dulu. Dengan bacaan Fatihah, kita buka pertemuan kita kali ini. Kita baca Fatihah bersama-sama dengan suara yang keras. Kemudian setelah itu kita berdoa, saya yang berdoa, kemudian sampai yang menentukan. Kita baca Fatihah sama-sama. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil muslimin. Amin. Ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba. Wa bil Islam dina. Wa bil Islam dina. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Zidni ilman nafi'a. Rabbi zidni ilman nafi'a. Warzuqni fahman thayyiban. Warzuqni fahman thayyiban. Kita memohon kepada Allah supaya hati kita dilapangkan, pemahaman kita dilapangkan, dan kita diberi ilmu yang luas. Kita sama-sama baca surat Al-Insyirah dengan suara yang keras. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Terima kasih, semoga apa yang kita harapkan senantiasa dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Ada yang tidak masuk ya? Ada ya, beberapa yang tidak masuk. Semoga nanti yang tidak masuk diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa mengikuti pembelajaran setiap hari. Ya. Kita beralih ke materi kita. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Kita sama-sama berdiri. Silakan berdiri. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya.
pembelajaran yang akan kita lakukan pada kesempatan siang hari. Tujuannya apa pembelajaran kita? Peserta didik sampean semua nanti mampu membaca dan memahami definisi jazirah Arab serta kondisi geografisnya dengan baik. Ya. Terus yang kedua apa? Peserta didik mampu menyebutkan konsep dasar peradaban pra-Islam dengan baik. Sebelum kita sampai pada materinya, ini saya bagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Dan di situ nanti ada materinya, juga ada tugas-tugas buat kalian. Ini baik, kita lanjutkan. Kita kali ini akan membahas tentang sejarah peradaban Islam, sejarah peradaban Jazirah Arab sebelum Islam datang. Dulu sebelum Islam datang, Jazirah Arab itu kondisinya kurang baik dalam hal keagamaan dan dalam hal sosial. Maka dari itu kita nanti akan bisa merenungkan apa yang ada di Jazirah Arab sebelum Islam datang. Kita akan merenungkan itu bagaimana kondisinya. Kemudian kondisi pra-Islam itu nanti akan menjadi tonggak atau menjadi fondasi bagi sejarah Islam ke depan. Sebab tidak semua dari peradaban Islam sebelum peradaban Jazirah Arab sebelum Islam itu buruk semua tidak. Itu ada yang nanti akan kita pelajari. Kemudian di sini ada beberapa pertanyaan romantik. Apakah yang kamu ketahui tentang Jazirah Arab? Ada yang tahu? Ya, dijawab. Apa Jazirah Arab? Ada yang tahu? Silakan angkat tangan. Jazirah Arab itu apa? Ya. Jazirah Arab adalah semenanjung atau wilayah dataran yang menjorok ke laut, dikelilingi oleh perairan di tiga sisi, sehingga menyerupai pulau. Jazirah Arab disebut demikian karena letaknya yang seperti pulau di tengah dataran Asia, dengan mayoritas wilayah berupa padang pasir tandus yang disebut Badiyah al-Badiyah. Terima kasih. Ya, ada lagi yang lain? Ya. Ya, silakan. Ya. Intinya, ada lagi. Bisa, silakan. Wilayah geografis yang terletak di bagian barat dari Asia. Ya, intinya Jazirah Arab itu apa? Sebuah kepulauan yang bagian wilayahnya itu penuh dengan
padang pasir dan gurun yang tandus. Nanti kita akan bahas itu. Sebelum kita beralih ke situ, marilah kita tonton video lagi. Kekuasaan dan siapa yang punya motor dan uang, dan yang paling miris, anak perempuan bisa hidup cuma karena dia membawa malu buat keluarga. Serem kan? Tapi itulah kenyataan di Jazirah Arab sebelum Islam datang. Ini bisa kita lakukan sama-sama kondisi. Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di channel Class History. Kami akan ngobrol sejarah Islam dengan gaya santai, tapi tentang berbobot. Di episode kali ini kita akan mendalami seperti apa sih kondisi Jazirah Arab sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus jadi Rasul. Yuk kita mulai petualangan sejarahnya. Sejarah geografi, Jazirah Arab itu keras banget. Gurun pasir ada di mana-mana, air susah, tanaman jarang. Ini bikin masyarakat Arab waktu itu jadi bangsa nomaden. Mereka pindah-pindah dari tempat yang ada air dan rumput buat renang. Gak ada negara, gak ada pemerintahan pusat, semuanya berdasarkan suku. Tiap suku punya pemimpin, kehormatan keluarga. Lalu perbudakan juga mana? Budak dianggap barang, bisa dijual, dipukul, disiksa, dan gak punya hak sama sekali. Kelas sosial sangat keras. Kalau kamu lahir dari keluarga budak, ya selamanya kamu budak kecuali dibebaskan. Akan tetapi di sisi lain, Arab juga punya budaya sastra yang tinggi. Tapi ini yang berada di tengah. Kemudian beralih ke lokasi geografis. Bagian utara berarti lor ya. Di sana itu ada gurun Iran. Iran dulu itu disebut dengan sebutan Syria. Dulu, ya. Sebelah utara berbatasan dengan gurun Iran dan gurun Syria. Terus selatannya, berarti sebelah kidul ada Samudra Hindia. Sebelah barat itu sebenarnya barat sana ya, itu Laut Merah. Kemudian bagian timurnya Teluk Persia. Pembagian wilayah Jazirah Arab, bagian tengah pegunungan Andus dihuni oleh suku Badui dan kehidupannya itu nomaden. Tadi di video ada kata nomaden itu artinya apa? Nomaden. Ada yang tahu? Nomaden itu berpindah-pindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Orang kaya dengan patunya orang miskin itu berbeda. Kalau patunya orang kaya terbuat dari emas, dari perak. Tapi kalau orang miskin, ya semua itu mereka. Ada yang misalnya membuat dari adonan tepung, kemudian jadi roti dimakan, ada aneh ya, Tuhannya dimakan. Se-ekstrim-ekstrimnya kita itu tidak pernah makan Tuhan. Kalau orang Arab dulu ya seperti itu. Kemudian ada yang menyembah alam, matahari disembah. Dulu kan ada ya cerita bahwa Nabi Ibrahim dalam pencarian Tuhan itu melihat matahari itu begitu besar. Beliau menganggap matahari itu sebagai Tuhan. Kan pernah ya cerita seperti itu. Itu yang dilakukan oleh orang-orang Arab. Matahari disembah, bulan disembah, bintang disembah, api juga disembah. Apakah kita sekarang melihat orang menyembah api? Ada ya? Karena orang Arab itu lebih suka berdagang dan bertani serta beternak. Bagaimana tentang industrinya? Industrinya
kebanyakan dilakukan oleh orang-orang non-Arab. Kita berlanjut ke ini, mengapa disebut jahiliyah? Jahiliyah itu berasal kata jahiliyah yang jahil, yang berarti bodoh atau tidak tahu. Jahiliyah itu juga bermakna kebodohan dalam hal tanam. Istilah ini muncul setelah Islam datang. Jadi sebelum Rasulullah diutus, itu istilah jahiliyah itu belum ada. Belum ada istilah jahiliyah. Kemudian aspek-aspek jahiliyahnya apa? Aspek kebodohannya itu apa? Bodohnya gimana? Pertama, membunuh anak perempuan karena takut lapar dan malu. Ini disebut bodoh. Kebiasaan perang, mudah terprovokasi, dan paranoid itu mudah marah, mudah tersulut amarahnya. Ini yang menyebabkan mereka disebut bodoh. Kemudian menyembah berhala, menyembah Tuhan dan ciptaan. Mereka disebut bodoh di sini tiga aspek. Nah, ini catatan penting. Bodoh bukan berarti dalam ilmu pengetahuan, bukan dalam arsitektur, dan juga bukan dalam hal ekonomi. Mereka tidak bodoh di sini. Yang tidak bodoh lagi dan ilmu pengetahuan arsitektur. Peradaban Arab, Islam itu sebenarnya sangat maju, sekali. Jahiliyah, disebut jahiliyah itu merujuk pada aspek keagamaan dan sosial. Keagamaan mereka masih menyembah berhala. Aspek sosialnya mereka suka berperang dan suka membunuh anak-anak, bayi perempuan dan bayi laki. Aspek toleransi dan terima kasih. Materi kita sudah selesai. Sekarang kita berlanjut melihat video pembelajaran. Silakan disimak baik-baik. Silakan disimak baik-baik ya. Kita beralih ke diskusi. Jadi masing-masing sudah saya berikan LKPD-nya. Kita bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga. Ya, silakan didiskusikan dengan tema ini. Ini temanya, apakah kamu mengetahui tentang Jazirah Arab? Apa Jazirah Arab itu? Kemudian bagaimana kondisi peradaban Arab sebelum Islam datang? Ya. Jadi silakan didiskusikan masing-masing kelompok. Nanti satu kelompok ada salah satu siswa yang
mempresentasikan, membacakan hasil diskusinya. Nanti dari kelompok 1 silakan ditunjuk 1 orang, terus nanti kelompok 2 juga 1 orang, kelompok 3 1 orang yang ditunjuk untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan dimulai dari sekarang. Nah, silakan dimulai ya. Sudah paham ya maksudnya ya? Hasilnya silakan dibacakan sambil berdiri ya. Berdiri. Supaya enggak ngantuk. Berdiri. Silakan dibacakan kelompok 1 dulu. Ya, dari nomor urut dulu, nomor 1. Silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan Jazirah Arab. Jazirah Arab adalah sebuah semenanjung yang sangat luas di wilayah Asia Barat Daya, Timur Tengah. Kondisi geografis Jazirah Arab sudah sangat maju, tapi dalam hal agama dan kehidupan sosial masih sangat terbelah-belah. Letak strategis terletak di persimpangan 3 benua, yaitu Asia, Afrika, dan Eropa. Batas wilayah barat, timur, selatan, utara. Iklim dan bentang alam terbagi menjadi 3. Iklim, bentang alam, air. Pembagian wilayah utama terbagi menjadi 3. Hujan, zaman,
Sudah. Oh, sudah. Ya, kita kasih tepuk tangan buat Ustaz. Silakan. Ayo, Amin. Silakan, Min. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami tadi. Ya, ini hasilnya ini yang saya bacakan ini. Definisi Jazirah Arab. Jazirah Arab adalah semenanjung atau wilayah dataran yang menjorok ke laut, dikelilingi oleh perairan di 3 sisi, sehingga menyerupai pulau. Jazirah Arab disebut demikian karena letaknya yang seperti pulau di tengah dataran Asia, dengan mayoritas wilayah berupa padang pasir tandus yang disebut Badiyat al-Badiyah. Wilayah utama. Wilayah ini menjadi pusat peradaban pra-Islam dan kelahiran Islam, mencakup negara-negara modern seperti Arab Saudi, Yaman, Oman, dan sebagian Irak serta Suriah. Nomor 2, kondisi geografis Jazirah Arab. Secara geografis, Jazirah Arab memiliki kondisi yang ekstrim dan berat. Letak dan batas wilayah terletak di Asia Barat Daya dengan luas sekitar 3 juta kilometer, dibatasi oleh barat, Laut Merah dan Gurun Sinai, timur Teluk Persia, Teluk Oman, dan sebagian Irak, selatan Laut Arab dan dengan Samudra, utara negeri Syam, Syria, dan sebagian Irak. Kondisi ini membuatnya seperti benteng alaminya sulit ditaklukkan dan beradaptasi, sehingga masyarakatnya hidup merdeka sejak zaman dahulu. Jika iklim dan bentang alam, iklim dan topografi, iklim panas dengan curah hujan rendah hanya di suhu ekstrim panas hingga dingin malam, dan sungai terbatas di bagian selatan. Wilayah utama terdiri dari gurun pasir luas dan dana di utara dan tengah, dan mendominasi 70-80% area perbukitan batu Arabia Perai di barat dan timur. Daerah sudut terbatas seperti Arabia Felix, Yaman Selatan dengan lembah hijau dan dataran tinggi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan ya. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menyampaikan diskusi. Definisi Jazirah Arab. Jazirah Arab yang juga dikenal dengan sebutan Semenanjung Arab adalah sebuah wilayah geografis yang terletak di bagian barat daya Asia. Dalam konteks sejarah kebudayaan Islam, Jazirah Arab menjadi pusat Uni Emirat Arab, Kuwait, Bahrain, dan Qatar. Kondisi geografis Jazirah Arab. Letak dan wilayahnya, Jazirah Arab memiliki luas sekitar 3 juta kilometer persegi. Wilayah ini dikelilingi oleh Laut Merah di sebelah barat, Teluk Persia di sebelah timur, Laut Arab di selatan, dan Gurun Syam di utara. Letaknya yang strategis menjadikannya sebagai penghubung antara benua Afrika, Asia, dan Eropa. Kondisi iklim Jazirah Arab sebagian besar adalah iklim gurun yang kering dan panas. Bentang alam dan sumber daya alam. Bentang alam Jazirah Arab didominasi oleh gurun pasir yang luas seperti Gurun Rub al-Khali, yang merupakan salah satu gurun pasir terbesar di dunia. Selain itu, terdapat juga wilayah pegunungan di bagian barat daya yang dikenal sebagai pegunungan pasir. Jazirah Arab dikenal kaya akan sumber daya alam, terutama minyak bumi dan gas alam. Kehidupan sosial dan ekonomi, kondisi geografis yang keras mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Jazirah Arab.
Sebelum ditemukannya minyak, masyarakat di wilayah ini kebanyakan hidup dengan cara nomaden, berpindah-pindah untuk mencari sumber kehidupan. Ya, terima kasih untuk kelompok 3, kita berikan tepuk tangan. Terima kasih. Kemudian hasil dari diskusi sampean sudah sampean sampaikan hasilnya. Sekarang untuk menguatkan dari hasil diskusi ini, saya rangkumkan pembelajaran kita kali ini. Pertama, Jazirah Arab adalah yang bisa ditulis. Jazirah Arab adalah semenanjung yang sebagian besar tanahnya terdiri dari gurun pasir dan bebatuan gersang. Yang kedua, jahiliyah bukan berarti bodoh dalam segala hal. Jahiliyah bukan berarti bodoh dalam segala hal. Mereka bodoh dalam hal pemahaman. Mereka bodoh dalam hal agama dan kehidupan sosial. Itu yang kita bisa lakukan dari apa yang kita pelajari pada kesempatan. Tarian dan buku tidak ditulis. Ya, ada 4 sistem Kepercayaan, mata pencarian, dan bukunya tidak tertulis. Ada lagi yang bisa? Ya. Kepercayaan, mereka menghadiri patung, mencari pencaharian, pedagang sedang untuk tidak ditulis. Ya, ada 4 ya. Dan itu terus penugasan. Pertemuan kita kali ini kita akhiri dengan bacaan berdoa Fatihah, kemudian kita tutup dengan hamdalah 3 kali. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.